Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, segenap jamaah pengajian subuh Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Amaliyah seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pencinta ilmu, ahli kebajikan, ahli ibadah, pengharap ridha serta barakah Allah, insyaallah calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pagi hari ini Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat kembali hadir untuk bersama-sama melaksanakan thalabul ilmi. Semoga hadir kita di majelis ini, duduk kita dan semua yang kita laksanakan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin dan saudara, kita kembali membuka kitab Nurul Dhalam, masih halaman 14 kali ya. Baris terakhir 14 paling akhir. Walidzalika qala Audun al-Ghamrawi. Baik, sebelumnya mari kita bersama berdoa mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bihi abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf selama ada di masjid ini karena Allah Ta'ala, biniyatil qabul wa tamami kulli sul wal ma'mul ala ma nawayna wa ala ma bihi aslafuna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila man bana wa amara hadzal masjid wa ila musannifi hadzal kitab wa usulihim wa furu'ihim wa dhurriyyatihim wa ahli baitihim wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina masyayikhina wa asatidhana wa liman lahu haqqun alaina aynama kanu fi quburihim anna Allah al-karim taghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim wa yuskinuhumul jannah min ladun sayyidina Adam alaihi salam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika, dan oleh karena itu, qala Audun al-Ghamrawi, berkata Imam Aud al-Ghamrawi, berkata dalam syair, fa syar'u Taha Ahmad al-Mukhtari baqin li yaumil hasyri wal qarari. Fa syar'u Taha, maka syariat Taha, Taha nama dari Nabi kita Muhammad. Ahmad, Taha yaitu Ahmad, Al-Mukhtari yaitu orang yang terpilih. Jadi Nabi Muhammad namanya Taha, Ahmad, Mukhtar, Mustafa, Mujtaba, itu nama-nama Nabi kita. Baqin, yang kekal, liyaumil hasyri, sampai kepada hari dikumpulkan di padang mahsyar, wal qarari, dan hari yang telah ditetapkan. Ini mensyarahi lanjutan dari nazam terkait dengan nabi-nabi. Summa'lam, summa i'lam. Kemudian ketahuilah anna awda'a jami'i asma'il anbiya'i, bahwasanya awda'a jami'i asma'il anbiya'i, asal semua nama-nama para nabi, ajamiyatun, adalah ajam. Ajam itu kalau bahasa kita non Arab. Ada Arabiyun, ada Ajamiyun. Ada Arabiyun, ada Ajamiyun. Di Quran ada Arabiyun, Ajamiyun wa Arabi. Ajam sama Arab. Ajam luar Arab, ya, termasuk ya kampung kita Indonesia. Illa arba'atan, kecuali 4. Ya. Nabi itu hampir semuanya namanya nama luar Arab, kecuali 4 yang berbahasa Arab. Fahiya Arabiyatun, maka yang 4 itu adalah bahasa Arab, Arabi. Wahia, dan dia, yang 4 itu Muhammadun, Hudun, Salihun, Syu'aibun. Muhammad, Hud, Salih, Syu'aib. Ini 4 nama nabi yang asalnya dari bahasa Arab. Wa kulluha la tansarifu illa sab'atun. Wa kulluha, dan semua nama-nama nabi, la tansarifu, tidak bisa dimunsharifkan. Ya. Jadi kalimat isim itu ada isim munsharif, ada isim ghairu munsharif. Ini yang belajar ilmu nahwu sedikit paham. Ada nama yang bisa ditanwinkan, ada nama yang tidak bisa ditanwinkan. Fatusrafu wa illa sab'atun fatusrafu, kecuali 7 yang bisa dibahasakan dengan tanwin. Yajma'uha qauluka dhum syamlahu.
dhum syamlahu. Terhimpun dalam ucapanmu kalimat sun syamlahu, ya. Sun syamlahu. Fassatu, adapun huruf sad li salihin, yaitu untuk Nabi Saleh. Jadi yang bisa ditanwinkan cuman 7, ya. Salihun, salihin, salihan. Wan nunu, dan yang kedua linuhin, kepada Nabi Nuh. Wasyinu, dan yang ketiga huruf shin li Syuaibin, untuk Nabi Syuaib. Wasyisin, dan Nabi Syis. Wal mimu, dan huruf mim li Muhammadin, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal lamu li Lutin, ya. Huruf lam untuk Nabi Lut. Wal ha'u li Hudin, huruf ha untuk Nabi Hud. Wa hadza, dan ini huwa dia al-qaidatul mu'tabaratu, adalah kaidah yang diakui, kaidah mu'tabarah, ya. Kaidah yang cukup dikenal fin nahwi, dalam pemahaman ilmu nahwu. Jadi ada nama nabi yang bisa ditanwinkan, ada nama nabi yang tidak bisa ditanwinkan, ya. Nabi Ibrahim bisa ditanwinkan enggak? Ibrahimun, Ibrahimin enggak bisa. Ibrahima, ya. Yang bisa diantaranya adalah Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad, Nabi Lut, Nabi Hud. Lakin, akan tetapi, fi hadhil manzumati, di dalam nazam ini, di dalam manzumah ini, salah satu asma'in, ada 3 nama, tuqra'u, yang dibaca, bitanwini, dengan tanwin. Wahia Adamun, wa Nuhun, wa Lutun. Padahal Adam itu masuk pada kategori isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa ditanwinkan. Tetapi di sini dibacanya hum Adamun, Idrisu, Nuhun, Huduma, Adamun. Wa salasata asyarata, dan yang 13 tuqra'u bi ghairi tanwinin, dibaca tanpa tanwin. Wa hiya Idrisu, wa Hudun, wa Ibrahimu, wa Ismailu, wa Ishaqu, wa Yaqubu, wa Yusufu, wa Ayyubu, wa Syuaibu, wa Haruna, wa Dawuda, wa Sulaiman, wa Ilyas. Ada 13 nama nabi yang tidak pakai tanwin. Idrisu, ya. Tidak Idrisun, ya. Hudu, ya. Hud, ya. Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, ya. Jadi dibaca Ishaqun nggak boleh, Ismailun nggak boleh, wa Yaqubun, Yusufun, ya. Karena ini semua namanya isim ghairu munsharif. Wa Syuaibu, wa Harun, wa Dawud, wa Sulaiman, wa Ilyas. Berapa ini jumlahnya? 13. Tadi yang bertanwin jumlahnya 5. Saleh, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut, Hud, 6. Syis, ya, 7. Wa samaniyatun, dan ada 8. Tuqra'u bis sukuni, yang dibaca dengan sukun.
Wa huwa al-baqi, dan dia adalah sisanya. Ya. 7 sama 13, 10. 20. Berarti sisanya kan 25. Ya. Sisanya 5. Wa samaniyatun tuqra'u bis-sukuni wa huwa al-baqi ka Saleh wa Yunus wa ghairihima. Yang tersisa itu tidak dibaca, tidak berbaris fathah atau dhammah atau tanwin, tapi dimatikan. Saleh, Yunus, ya, dan yang lainnya. Wa dzalika lid-darurati, dan yang demikian itu ya, apabila darurat, apabila karena alasan darurat. Qala al-Qasim al-Hariri, berkata Imam Qasim al-Hariri fi Milhatil I'rabi, dalam kitab namanya Milhatul I'rab. Ya. Ada yang pernah dengar di kitab Milhatul I'rab? Ya. Belum? Dengar aja belum? Bagaimana punya kitabnya? Ya. Wa jaizun fi sunnati sya'ris salaf ayyasrifa syairu ma la yansarif. Wa jaizun, dan boleh fi sun'ati sya'ri, fi sun'ati syi'ri, dalam rangkaian syair as-salifi, yang terpuji, ayyasrifa, apabila mentanwinkan asyairu pada syair itu, ma apa-apa, la yansarif, yang tidak ditanwinkan. Dalam syair, dalam nazam, dalam bait, kalimat yang mestinya tidak pakai tanwin, pada saat itu boleh dipakai tanwin, manakala itu untuk kesempurnaan dalam syair, membaca syair. Wa makna salifi, dan makna as-salif, ay al-ma'ili anil i'tidal, yaitu al-ma'il, keluar, ya, anil i'tidali, dari garis lurus. Ya, jadi salif maknanya al-i'tidal, al-ma'il anil i'tidal, keluar dari garis lurus, keluar dari pakem bahasa. Jadi bahasa itu ada pakemnya, ada tata cara dalam menulis, dalam membaca. Kalau bahasa Al-Quran ada namanya qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu bacaan yang berbeda, ya. Seperti misalnya Bismillahi majroha wa mursaha, dibaca Bismillahi majreha wa mursaha itu. Tapi tidak semuanya begitu, ya. Jangan karena ada imalah dalam Quran terus kemudian mentang-mentang orang Betawi jadi diimalahkan juga, ya. Afatatma'una ayyu'minu lakum, dibacanya afatatma'una ayyu'minu lakum, enggak boleh. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, tetap Alhamdulillahi rabbil alamin, enggak boleh alhamdulillahi rabbil alamin, enggak boleh. Ya, ada pakemnya. Wadduha berganti wadduhe boleh, ya, asal kita sudah tahu ilmunya. Tapi kalau enggak tahu, ya sesuai pakem aja, sesuai pakemnya. Itu bahasa Al-Quran, termasuk bahasa Arab, di luar kaidah-kaidah bahasa Arab yang baku. Kadang-kadang untuk menyempurnakan orang menulis syair, bait, itu kadang ada yang dirubah dari konteksnya. Apalagi untuk syair lagu-lagu, ya. Untuk syair lagu-lagu itu kadang-kadang kalaupun dituliskan Arabnya kita nggak ngerti, karena ini singkatan, ya.
singkatan dari dua kata. Ya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, ya, aku rindu kepadamu, kurindu padamu, kurindu padamu. Padahal aslinya aku rindu kepadamu. Kan 3 kalimat, aku rindu kepadamu. 4 ya. Nah, ini dipotong, kurindu padamu. Nah itu banyak bahasa Arab yang dibuat seperti itu. Ya, apalagi bahasa-bahasa yang untuk nasyid, untuk lagu-lagu. Nah termasuk dalam kaidah membuat syair ini, nazam ini, ada kaidah baku dalam penulisan bahasa Arab yang tidak diikuti karena untuk sempurnanya dalam membaca atau menulisnya. Qala Abdullah Al-Faqihi, berkata Imam Abdullah Al-Faqihi, ai idza ittarra syairu ila sarfi ma la yansarifu sarrafahu li'anna ad-darurata turaddul asya'a ila asliha. Kata Imam Abdullah Al-Faqihi, idza ittarra, apabila ada madharat, ada kesulitan dalam penulisan asyairu, sang penyair, ila sarfi ma la yansarifu, untuk menawinkan, mentanwinkan isim yang tidak menerima tanwin, sarrafahu, maka dia mentanwinkannya. Li'anna ad-darurata, karena bahwasanya darurat itu turaddu, dikembalikan, ila asliha, kepada asalnya. Turaddul asya'a ila asliha, ya, mengembalikan sesuatu kepada asalnya. Wa aslul asma'is sarfi, wa aslul asma'i as-sarfu, dan asal nama-nama itu ada tanwin. Lakinid daruratu, akan tetapi darurat, qad yakunu mujibatan lis-sarfi, sungguh kadang-kadang mewajibkan untuk ditanwinkan, li ajli iqamatil wazni, untuk arah mensejajarkan wazan. Wa amma man'ul masrufi, dan adapun mencegah, yang mencegah ditanwinkan, minas sarfi, dari tanwin, isim yang boleh ditanwinkan, fa madhhabul basriyina al-man'u mutlaqan, maka madhab basriyin, madhab al-basri, ya, al-man'u mutlaqan, mencegah secara mutlak, li'annahu khurujun anil asli, karena itu keluar dari asalnya. Tadi al-ma'il anil i'tidal, ya, keluar dari pakem dalam tulisan bahasa Arab. Bi khilafi sarfil mamnu'i, berbeda dengan memberikan tanwin pada isim yang mamnu', isim yang ghairu munsharif, fa innahu ruju'un ilal asli, karena sesungguhnya itu kembali kepada asalnya. Wa jawazahu, dan diperbolehkan, wa jawazahu, dan memperbolehkan, ba'duhum, sebagian dari mereka, mutlaqan, secara mutlak, wa ba'duhum, dan sebagian yang lain, fi syi'ri, di dalam membuat syair. Aha, yakni intaha, selesai. Bapak-bapak dan saudara-saudara, yang kita baca panjang lebar ini sesungguhnya terkait dengan kaidah-kaidah berbahasa, kaidah-kaidah tulisan bahasa Arab. Jadi Nabi yang 25 itu ternyata kebanyakan namanya bukan nama orang, nama Arab, bukan nama bahasa Arab. Ibrahim, Ismail, yang il itu dari bahasa Israel, ya, bahasa
Yahudi, ya. Karena il itu Tuhan, ya. 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 Ibrahim, ya. Misalnya Ismail, ya, itu ilnya itu ya dan lam itu Tuhan, ya. Kekasih Tuhan, ya. Hamba Tuhan, gitu. Jadi kalau di bahasa Arab ya Abdullah, ya, ya. Saifullah, ya. Terus sebenarnya ya Abdullah, Saifullah, ya. Belakangnya lafal Allah, ya. Depannya nama-nama bahasa Arab. Nah itu Arab. Kalau ke Palestina, ke Yahudi, itu kebanyakan belakangnya il, ya. Ya seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, itu lebih kepada wilayah luar Arab. Nah ternyata nabi-nabi ini namanya tidak semuanya menggunakan bahasa Arab. Berarti para nabi dan para rasul tidak semuanya ada di negeri Arab. Di Indonesia ada nggak nabi? Ada nabi palsu. Ya. Dulu-dulunya ya wallahu a'lam. Ya. Karena nabi-nabi zaman dulu sebelum Islam, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya Allah arsala ambiyaan, Allah mengutus nabi itu hanya untuk likhasihim, untuk kekhususan umat mereka. Ya seperti nabi-nabi kaum Bani Israel itu khusus bagi kaum Bani Israel. Sehingga luar kaum Bani Israel tidak boleh ya, masuk untuk minta diakui sebagai umat Nabi yang dimaksud. Ya Nabi Musa, ya Nabi Isa. Ya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaffatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Karena itu begitu risalah Nabi Muhammad sampai, maka putus risalah agama-agama yang sebelumnya. Jadi ada agama ini, agama ini, agama ini. Kemudian muncul agama Islam. Nah, agama Islam ini bukan agama baru. Agama yang menyempurnakan dari syariat-syariat agama yang sebelumnya. Karena Islam ini sempurna, maka syariat yang lain putus sudah. Ya, putus. Cuman bagi orang-orang Yahudi pada khususnya, mereka sulit untuk menerima risalah ajaran Nabi Muhammad, ya, sekalipun di kitab mereka sudah ada keterangannya. Ya. Karena itu ketika Rasulullah itu terlalu agresif di dalam mengislamkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, itu ditegur oleh Allah. Ya. Ayatnya tadi, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna, ada yang hafal? Summa yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 24 kalau nggak salah itu. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah kalian punya sifat tamak? Ya. Kalian itu, wahai kamu Nabi Muhammad dan umatmu, punya sifat tamak. Tamaknya apa? Ayyu'minu lakum, supaya mereka itu beriman semua kepadamu. Nabi dan para sahabat kepingin orang-orang Yahudi yang di Madinah, mereka itu seluruhnya cepat-cepat beriman kepada Nabi Muhammad SAW.
Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Padahal sebagian di antara mereka telah mendengarkan kalam Allah, yaitu kitab Taurat. Jadi Yahudi yang hidup di zaman Nabi itu adalah anak keturunan Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Musa. Turun temurun dari mulut ke mulut, Yahudi yang hidup pada zaman Nabi itu tahu tentang sedikit banyak sejarah, ya, Nabi Musa dan secara yang lain. Nah, lalu Rasulullah kepingin mereka itu beriman karena ini orang-orang tahu riwayat orang-orang tuanya mereka zaman dulu. Sehingga wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Kamu ingin supaya mereka seluruhnya masuk Islam, sedangkan mereka sesungguhnya yasma'una kalam Allah, telah mendengarkan firman-firman Allah. Logikanya, kalau di dalam kitab Taurat sudah ada keterangan wa rasulan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, nanti akan ada rasul yang datang sesudah aku namanya Ahmad. Begitu datang Nabi Muhammad, mereka beriman dong, ya, karena sesuai dengan apa yang ada dalam kitab sucinya. Tapi mereka yuharrifunahu mimma aqaluhu, mereka merubah-rubah catatan kitab mereka dari apa-apa yang sudah ada di akal pikiran mereka. Kitab Taurat yang sesungguhnya sudah ada di akal pikiran mereka, tetapi dirubah, diganti sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ada amandemen kitab suci, ya. Kitab suci diamandemen, dirubah, ya. Ya, kitab Taurat, kitab Injil itu kan ada perubahan-perubahan cetakan. Mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Padahal mereka tahu itu dan mereka paham itu. Tapi mereka merubah, mengganti ayat-ayat Allah. Yang dirubah itu misalnya apa? Keterangan dalam kitab Taurat bahwa nanti akan ada datang nabi namanya Muhammad bin Abdullah. Kemudian ciri-cirinya orangnya sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Ciri-cirinya rambutnya ikal bergelombang, tidak keriting, tidak lurus, ya. Kemudian dadanya bidang, baunya kuat, ya. Pundaknya kuat, ya. Tangannya keker, ya. Jalannya tegap, gitu. Nah, itu di dalam kitab Taurat keterangan tentang Nabi Muhammad seperti itu, ya, itu sama juga yang ada dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu dirubah. Muhammad itu orangnya tinggi, putih, matanya biru, rambutnya lurus. Jadi ciri-ciri yang ada pada diri Nabi Muhammad dirubah, ya. Sebab Nabi Muhammad keturunan Arab, berarti ya, enggak putih, enggak hitam, ya. Ya, kuning ke coklat-coklatan atau coklat ke kuning-kuningan, ya. Itu dirubah di dalam kitab Tauratnya, sehingga akhirnya orang-orang generasi sesudahnya itu mengikuti perubahan yang ada di kitab sucinya. Akhirnya kepercayaan mereka, ya, tidak lagi pada teks ayat yang sebelumnya, tapi kepercayaannya kepada teks yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu diantaranya, ya, yang kita bisa pahami. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara, ini tidak ada yang perlu dibahas secara detail. Masih ada waktu, barangkali kita buka, ya, tanya jawab atau sharing, dipersilahkan. Ya. Kalau sholat fardu kan disunahkan untuk zikir dan wirid. Nah, yang saya tanyakan, kalau kita sholat sunat, terutama sholat tahajud kan udah malam waktunya.
Salat fardu ada zikir dan wirid. Ya. Misalnya zikir dalam salat fardu itu sesudah salam kanan salam kiri kita istighfar. Ya. Istighfarnya macam-macam dah. Ada yang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih misalnya. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus Allahumma ajirna minan nar. Terus Allahumma antas salam. Terus nanti ada tasbih 33 kali ya, hamdalah 33 kali terus gitu. Nah, itu zikir baku yang ada pada pekerjaan sholat 5 waktu. Sekarang kalau kita sholat sunnah ada nggak zikir yang baku? Sholat sunnah itu kembali kepada sholat yang kita kerjakan. Kalau yang kita kerjakan misalnya sholat sunnah taubat, maka yang diperbanyak adalah bertaubat kepada Allah lewat istighfar atau kalimat-kalimat yang mengandung makna bertaubat kepada Allah. Sebut misalnya istighfar zikirnya atau taubatnya pakai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Misalnya kita sholat tahajud ya. Ada enggak zikir baku dalam sholat tahajud ya. Dalam sholat tahajud, kita sholat tahajud itu berarti ngambil nisful lail, setengah malam, atau sulusul lail, sepertiga malam, atau rubu'ul lail, seperempat malam, atau qalilun minal lail, sedikit dari malam yang masih ada. Nah, maka yang kita kejar dulu adalah sholatnya, sholat tahajudnya kita kejar. Kalau witir, seandainya waktu kita malam itu longgar, afdolnya witir itu sesudah sholat sunnah. Tapi kalau witir kita khawatir misalnya tertinggal karena bangunnya sudah dekat dengan subuh, maka boleh witir itu dikerjakannya sebelum tidur. Kalau sudah witir sore, malamnya nggak usah witir. Kemudian baru zikir dan doa. Ya. Zikir terkait dengan sholat tahajud, zikirnya tidak baku sesungguhnya. Ya. Apa saja. Misalnya kita sedang dalam kesulitan, yang dizikirkan Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kesulitan ini sudah sangat berat. Aku mohon kepadamu dikeluarkan dari kesulitan, karena engkau adalah zat yang maha pengasih dan penyayang. Misalnya begitu. Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Atau misalnya kita merasa banyak dosa, pakai zikirnya bukan lagi zikirnya Nabi Ayub, tapi zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Misalnya pakai zikir itu boleh. Lalu kemudian ya, doa sesudah sholat tahajud. Ya, ada doa khusus yang dibaca sesudah sholat tahajud. Jadi kalau zikirnya nggak baku, ya, zikir dalam sholat sunnah itu nggak baku. Tapi kalau zikir dalam sholat fardu itu sudah baku. Ya.
karena itu diajarin langsung oleh Rasulullah. Maka khususnya dalam sholat fardu biasanya imam mimpin zikir terhadap makmum. Supaya apa? Supaya makmum ngerti zikir ba'da sholat maktubah itu apa, yang mana yang harus dibaca. Maka makmum ngikutin zikirnya imam sampai selesai. Demikian. Baik. Ya. Iya. Iya. Bagaimana saya cara berdoanya sementara yang muslim hanya ibu saya? Kemudian apakah saya berdosa ketika saya menggunakan doa atau menjadi wali daya? Sementara itu kan menyangkut orang tuanya. Iya. Dan kedua, dia tanya kalau misalkan kita sholat gitu ya, bertemu imam yang mungkin banyak kesalahan dalam surahnya atau mungkin fatihahnya, kemudian kita mau merokok, apakah pahala berjamaah itu menjadi hilang atau tidak? Karena kan kalau kita mufarokoh terus jadi rugi gitu ya. Ya. Baik. Pertama adalah anak muslim, orang tuanya non muslim. Ya. Ya, mungkin non muslimnya Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu atau Garingan, Abangan ya. Yang pasti sepanjang hidup dia tidak pernah menjalankan ajaran agama Islam. Bagaimana cara doa kita terhadap orang tua yang beda agama? Secara logika, orang tua beda agama itu tentu beda jalan. Ya. Kalau beda jalan, ya jaka sembung, nggak bakalan nyambung. Ya. Misalnya orang tua kita naik kereta beli tiketnya ke Bandung, kita naik kereta beli tiketnya ke Surabaya, nggak bakal ketemu. Ini secara logika, ya, secara logika. Tetapi bahwa ketika Islam sudah masuk ke Indonesia, ke kampung kita, ke negeri kita, ada orang-orang yang boleh jadi dia itu masih menggunakan tradisi-tradisi kejawen, tapi sudah ada kalimat syahadat yang diucapkan. Hanya karena ajaran agama ini, Islam ini belum nyambung ke kampung itu atau ke orang ini, sehingga dia sudah mengucap kalimat syahadat, tapi amaliyahnya masih amaliyah kejawen misalnya. Maka kita yakini kalau dia sudah mengucap kalimat syahadat berarti dia minnah, termasuk golongan kita. Tapi kalau kita tidak pernah menyaksikan dia mengucap kalimat syahadat, sementara dia itu beda agama dengan kita, beda keyakinan, maka berarti putus. Ini secara zahir, ya, logika akal. Tetapi bahwa semua itu Allah yang punya kuasa, maka kita boleh mengambil doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doanya apa? Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Ya Allah, ampuni dosa bapakku karena dia termasuk golongan orang yang tersesat. Siapa bapaknya Ibrahim? Azar. Yang dalam pembahasan kita, pemahaman di kitab ini, Azar itu bapak sambungnya Nabi Ibrahim, bukan bapak asli dari Nabi Ibrahim. Yang awalnya ya, Azar ini Muslim, ya, percaya yakin hanya kepada Allah. Tetapi karena kemudian diangkat menjadi juru pahat
tukang bikin patung di kerajaan Namrus, maka akhirnya miring ya, pemahamannya, jadi masuk ke situ. Tapi Nabi Ibrahim, sekalipun bapaknya Azar ini beda agama, beda keyakinan, ya, tercatat dalam Al-Quran, ya, diantaranya adalah waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Jadi kita sebagai anak, misalnya mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Yang dimaksud sabaquna bil iman itu adalah diantaranya orang tua kita, boleh-boleh saja. Adapun kemudian karena ternyata sampai meninggal itu dalam keadaan ya, kafir, dalam keadaan meninggal tidak dalam Islam, maka biarlah, nah itu urusannya adalah ada dalam penilaian Allah. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu orang yang paling jahat memusuhi Rasulullah. Tapi dalam satu riwayat Abu Lahab setiap hari Senin ya, itu diringankan siksanya. Sebab dia memerdekakan budak Suwaibatul Aslamiyah di saat ya, Sayyidatina Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan contoh. Abu Lahab dikutuk lewat Al-Quran, tabbat yada abi lahabi watab. Kurang apa? Yang ngutuk Allah langsung. Tapi ya, dalam satu riwayat beliau masih mendapatkan keringanan siksa kubur. Nah, terus kemudian Abu Lahab di saat sudah meninggal dunia, ya, Rasulullah baca surat Tabbat. Lalu putrinya Abu Lahab, karena dia muslim, putranya atau putrinya, dia muslim, dia makmum di belakang Rasulullah, nangis. Ya Allah, kenapa sih yang dibaca celaka Abu Lahab? Padahal biar kata celaka itu bapak saya. Begitu ditanya, kenapa kamu nangis? Sedih ya Rasulullah, karena ayat itu dibaca berulang-ulang. Semenjak itu Rasulullah dalam sholat menurut satu riwayat tidak lagi membaca surat Al-Lahab, surat Tabbat. Ya. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan makruh kalau sholat baca Tabbat. Itu berangkat dari situ sesungguhnya. Ini contoh-contoh ya tentang orang yang meninggal ya, yang akidahnya berbeda dengan kita. Selebihnya ya urusan Allah. Yang kedua, masalah mufaroqah. Kalau kita tahu bahwa imam ini bacaannya rusak, utamanya dalam hal Fatihah, ya nggak usah makmum sama dia. Ya. Karena siapa orang yang alim dalam bacaan, ya, kemudian dia tahu yang jadi imam itu orang fasik atau yang jadi imam itu orang yang lebih buruk bacaannya, lalu kemudian dia membiarkan, ya, tidak menegur atau memberikan informasi kepada, sebut aja kalau di sini pengurusnya, ya, lalu dia tetap bermakmum kepada orang-orang yang bacaannya salah, maka dia berarti menanggung kesalahan. Ya, yang menanggung orang yang alim, orang yang mengerti tadi. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah tegur dengan cara yang baik, di mana letak kesalahannya, atau kita kasih masukan kepada pengurus masjid supaya kemudian dikoreksi. Ya, jangan pakai surat kaleng. Ya, ditulis, saya tidak akan sholat subuh berjamaah di masjid ini karena imamnya bacaannya rusak. Dikirim di situ. Itu kurang adab. Ya, lebih baik ya, dikoreksi secara baik-baik atau laporkan kepada pengurus supaya kemudian ada perbaikan imam. Nah, kalau bagaimana perbaikan imam, orang dia ahli warisnya yang punya masjid, misalnya gitu kan, kadang-kadang terjadi ini orang nggak mau digeser karena dia ahli waris dari pengurus masjid.
Terus bagaimana? Ya husnudzon aja kalau sudah seperti itu. Kalau ada tempat lain yang lebih bagus, ya kita pindah ke tempat lain. Tapi kalau tidak ada, husnudzon aja sama Allah. Karena Allah akan menilai keabsahan sholat jamaah itu pertama dilihat imamnya, bagus apa enggak. Imamnya bagus, jamaah yang pada kurang bagus ke bawah pada bagus. Yang kedua, yang dilihat oleh Allah adalah kalau imamnya kurang bagus, di antara yang makmum yang ada enggak yang bagus? Kalau ada yang bagus, dia menarik, ya, dia menarik rusaknya, ya, jamaah yang ada. Jadi Allah lihat, oh ada yang bagus di situ, ya sudah, aku angkat seluruhnya. Yang ketiga, yang dilihat oleh Allah barisan jamaahnya, barisannya teratur, rapi, bagus. Padahal bacaannya masih belum bagus semua. Itu masih tetap akan dipertimbangkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan munfarid melulu. Ya, upayakan, ya, bagaimana caranya mengoreksi dengan cara-cara yang baik. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapati pelajaran bagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.